hari ini sumpah merinding banget. Ini Hotman Paris benar-benar membantu Jessica dengan speak up terus. Dan hari ini adalah ini ya guys beritanya, ide Hotman tentang Gracie sudah sampai ke IG Bapak Jokowi. Ide up terus oleh Hotman Paris sudah mulai ke arah sasaran. Ayo guys, kita sama-sama bantu untuk keadilan Jessica. Dan sumpah hari ini aku lihat IG-nya Hotman Paris tuh yang benar-benar merinding banget, karena dia ini benar-benar membantu banget nge-up Jessica supaya Presiden memberikan gerasi kepada Jessica. Karena untuk membuka kasusnya itu kan hampir nggak mungkin, jadi kita sama-sama up supaya diberikan gerasi ya. Dan ini adalah pasal yang hari ini juga dibacakan oleh Hotman Paris, yang aku baca lagi ya. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Jadi kaitannya dengan kasusnya Jessica ini benar-benar nggak ada alat bukti yang membuktikan bahwa si Jessica masukin sesuatu ke minuman itu. Dan yang dikatakan hakim memindah-mindahkan tas itu tuh bukan suatu alat bukti. Dan aduh, pokoknya hari ini aku seneng banget karena Hotman Paris tuh benar-benar speak up. Dan mungkin kalau kita yang pro dan mau mendukung Jessica, kalau kita itu bersatu, semoga benar-benar ini Presiden itu mempertimbangkan. Ayo guys, kita sama-sama up lagi dan di up terus, karena ini di dalam pasal 183 juga menyatakan hakim itu nggak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang gitu loh. Apalagi itu tuh yang benar-benar alat buktinya aja nggak ada gitu loh. Dan ini ada satu lagi. Dan ini adalah yang dicontohkan oleh Hotman Paris di kasus yang berbeda ya. Ini kasusnya Lukas. Di sini juga di kasus ini dijelaskan bahwa keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terpidana atau pemohon itu bersalah terhadap sebuah yang didakwakan. Nah, ini adalah contoh kasus yang alat buktinya kurang. Ini apalagi ini ada satu saksi, ada satu bukti gitu. Tapi ini pun nggak bisa gitu untuk mempidanakan seseorang. Kenapa di kasusnya Jessica dia nggak ada alat bukti dan nggak ada saksi tapi tetap dihukum? Ini yang harus kita perjuangkan banget. Ini yang harus kita up terus. Dan juga pesan Hotman Paris hari ini adalah kita beramai-ramai mengirim surat kepada Pak Presiden supaya Pak Presiden ini mau memberikan gerasi kepada Jessica. Sumpah sih aku yang hari ini yang happy juga iya mendengar Hotman Paris tuh bukan yang menanganin, tapi dia adalah pengacara yang mau ikut speak up gitu. Jadi kayaknya mendengarnya itu kayak ternyata banyak gitu loh yang mau membantu Jessica ini. Apalagi contohnya seperti kita yang ada di TikTok yang mau up terus. Ayo lanjutkan. Bye bye. Ini kami sudah mempelajari karakteristik cyanida. Oke. Hanya hitungan detik. Sudah mempelajari karakteristik cyanida. Gue nggak tahu mereka mempelajarinya di mana. Gue sumpah nggak tahu. Dari jurnal kah, dari YouTube kah, dari website atau dari Facebook? Gue nggak tahu pak. Gue penasaran sama education background bapak ini ya, bapak hakim yang terhormat. Itu dari mana? Jadi kalau gue search di internet, nama beliau kan Dr. Binsar Gultom nih. Kebetulan di Wikipedia ditulis seperti ini. Jadi bapak ini tuh menyelesaikan sarjana hukumnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian sarjana ekonominya di STIE, terus habis itu ngambil business law di STIH. Setelah itu baru menyelesaikan program doktoral ilmu hukum di Universitas Sumatera Utara. Ya gue sih positive thinking aja ya, mungkin mereka para hakim ketika itu mempelajarinya dari bootcamp mungkin dari Udemy atau Coursera, gue nggak tahu sumpah di mana gue nggak tahu. Tapi yang jelas
Kan ada dokter Jaja, ahli forensik, yang kebetulan jadi saksi ahlinya juga, yang ngurus jenazah almarhum Mirna Solihin. Beliau ini international qualification aja banyak banget loh. Sekolahnya aja berapa tahun tuh? 19 tahun kata orang-orang. Coba kita lihat. Pengalamannya udah banyak banget lo tahu. Gue nemu link-innya, lo bisa search sendiri. Dr. Jaja Suryatmaja. Beliau ini mantan presiden Indo-Pacific Association of Law, Medicine and Science dari 2016 sampai 2019. Terus juga beliau itu scientific committee member di International Academy of Legal Medicine. Gak percaya lo, masih aja ngotot sama hasil research lo itu. Gue gak tahu yang dapetnya dari mana, gue gak tahu. Tolong banget lah ya, tolong banget buat para petinggi-petinggi yang ada di negara Indonesia tercinta ini. Tercinta itu kan gue lagi di Australia, kena lo. Tolonglah Pak, ini kasus diangkat lagi, dikaji ulang lagi. Dan sebenarnya mungkin banyak ya kasus-kasus ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia. Cuman kebetulan kasus ini sedang tersorot. Harus dibenerin Pak, harus dikaji ulang. Karena ini sudah menimbulkan trust issue. Terutama buat anak-anak muda yang sekarang lagi study abroad nih. Lagi di Kanada, di US, di Australia. Atau mungkin mereka juga lagi kerja gitu. Dan banyak kan dari kita, termasuk gue sendiri, lebih memilih untuk stay di sini. Karena negaranya sendiri tidak adil. Abis ntar anak-anak muda yang pinter-pinter. Ada yang sependapat sama aku gak sih? Aku jadi tuh gara-gara nonton Ice Cold itu sama nonton TikTok jadi penasaran banget. Sampai aku tuh nonton di videonya Karni Ilyas sama bapaknya Mirna. Nah di situ tuh bener-bener pengen ketawa, pengen nimpuk sekalian gitu rasanya. Kesel banget itu. Pertama-tama video tuh ditulis gini, saya minta maaf gitu sama netizen-netizen Indonesia kalau saya tuh omongannya bla bla bla. Tapi di sepanjang video tuh kerjaannya tuh dengerinnya tuh flexingnya dia, terus juga membanggakan dirinya, terus juga nggak apa-apa sih ngebanggain, cuman kan nggak nanya, orang tuh nggak nanya gitu loh. Pak Karni juga nggak nanya gitu, itulah yang lebih kocaknya lagi. Terus lucunya lagi dia tuh manggil Prof Jaja tuh dokter gila, bayangin ya. Itu tuh menurut gue attitude banget ya, kita manggil orang dan itu diliput TV ya, maksudnya diliput di YouTube gitu dan ditonton oleh jutaan orang gitu loh. Dibilang dokter gila itu dia tuh takut. Dia tahu gak sih Prof Jaja itu kan dia profesor, dan pastinya orang yang profesor tuh bukan orang main-main ya. Berpendidikan tinggi, terus juga sekolahnya aja di luar negeri, terus juga 29 tahun. Gak bisa kebayang gitu loh ngatain orang yang jelas-jelas tuh jauh dibanding dia gitu loh. Sedangkan di situ aja Prof Jaja tuh di videonya Dr. Richard dia sama sekali loh, dia memang ngasih clue-clue tapi dia tuh nggak nyacatin orang gitu loh. Terus yang kocaknya lagi, dibilang dia takut Prof Jaja, Dr. Gila itu takut gitu, dia bilang gitu kan. Terus kata Pak Karni dia bilang gini, ya takutlah kan punya pistol. Nah orang kan biasanya kalau digituin kan agak nggak enak ya. Ya nggak takut, oh ya bukan karena itu, dia bilang gitu. Tapi dia abis itu flexing, katanya dia tuh juara Asia Games, terus juara bla 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 menembak dan lain-lain. Itu nggak nanya gitu loh. Pak Karni juga nggak nanya, tapi dia jelasin sendiri. Sampai Pak Karni itu kan udah batuk ya, udah suaranya juga begitu, tambah kayak mau nyesek gitu loh ngeliatnya, kasihan banget gitu loh. Terus kocaknya lagi dia bilang gini, lucu ya, oh ya, bapaknya Mira ngomong gini ini katanya buat nyambung hidup tuh jualan cabe, berkebun. Terus juga dia bilang selain berkebun dia jual-jualan furniture. Masa digituin kan, gak percaya. Iya, masa tapi dari mewah terus buat makan doang gitu. Iya, katanya kalau furniture itu bisa 50% untungnya dan lain-lain. Sepakarnya nggak percaya lah. Di situ dia juga nggak cuman ngejelekin Prof Jaja sih, banyak banget yang dia jelekin ya. Mirna kata dia kehilangan anak, oke lah boleh, tapi kan itu video ditonton oleh jutaan orang ya. Terus dia ngomongnya juga kayak nggak tertata, kayak orang yang asal aja jeplak, yang ada di kepalanya dia jeplak bola.